Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, Mas Dani SBR. Wow, kisahnya juga kisah favorit kita semua ya, kisah warung kopi Bang Doni yang udah ditunggu-tunggu. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Beneran pesugihan warung gado-gado Cemariati, warung kopi Bang Doni. Sudut sore yang perlahan mulai beranjak ke malam, warung kopi Bang Doni adalah pelukan hangat di tengah dinginnya angin senja, bentuknya yang menyerupai coffee shop modern dengan lampu-lampu temaram seperti bintang yang turun ke bumi, menjadi magnet bagi mereka yang mencari jeda dari hiruk-pikuk dunia. Asap tipis dari secangkir kopi hitam melayang dengan malas, seolah menyampaikan cerita perjalanan biji kopi yang jauh. Aroma robusta yang khas bercampur dengan desa tawa ringan para pengunjung menciptakan harmoni yang tak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Kursi-kursi kayu yang sudah sedikit aus memeluk siapapun yang duduk, menyuguhkan kenyamanan seperti teman lama yang tak pernah lupa. Warung kopi ini bukan sekedar tempat untuk menyesap kopi, tetapi juga tempat di mana waktu terasa berhenti, memberi ruang bagi jiwa yang ingin bernafas lebih dalam. Di pucuk warung kopi Bang Doni, tepatnya di area luar, terlihat Doni yang sedang mengobrol dengan Gembul di kursi pengunjung. Bul, gue penasaran dah, pas lu sama Wasis kemarin meraga Sukma, lu sebenarnya kemana deh ya? Tanya Doni penasaran. Ya ke alam gaib Bang, emangnya kemana lagi? Ya gue tahu ke alam gaib, tapi kan gue kagak tahu lo ngeliatin apa aja di sana. Tanya Doni lagi yang masih penasaran. Duh, susah Bang kalau dijelasin, saut Gembul. Yaelah, maksud gue, lu pas di alam gaib itu, lu masih sadar kan ya? Ya sadar lah Bang, ucap Gembul singkat. Iya makanya gue nanya, lu ngeliat apa aja di sana? Saut Doni sewot. Susah Bang kalau dijelasin, timpal Gembul lagi. Yaudah, kagak usah lu jelasin. Gua juga udah kagak mau tahu lu ngeliat apa kayak di sana. Bukan urusan gua, ucap Doni sewot. Loh, kok Abang malah marah-marah sih? Jangan marah-marah dong Bang. Yaudah, ntar kapan-kapan saya ajak deh Abang ke alam gaib. Ogah, ntar gua kagak bisa balik lagi ke alam nyata. Terus kalau gua sampai kejebak di sana, siapa yang mau ngempanin si Martin? Terus ntar kalau si Nani nyariin gua bagaimana? Terus dia ngambek lagi sama gua bagaimana? Terus gua kagak jadi nikah lagi. Amsyong gua, ungkap Doni. Terus. Abang terlalu overthinking. Ya udah, saya nggak jadi ngajak Abang. Saya sendirian aja ke sananya. Bulunya sewot. Lagi ngapain lu kesana? Kalau lu kesana terus siapa nanti yang jagain warung? Sentak Doni emosi. Di tengah perdebatan itu, tiba-tiba saja Komang muncul dari arah belakang dan menghampiri mereka berdua. Serampang serimping ketemu dalam selampe. Siapa ini rame-rame di samping? Tahu-taunya Bang Doni sama Mas Gembul baru nyampe. Pantun Komang menyapa Doni dan Gembul. Ini Mang, susah banget kalau ngobrol sama bundaran Senayan, ribet, saut Doni. Loh, siapa yang ribet Bang? Abang aja yang emosian mulu kalau diajak ngobrol, timpal Gembul tak mau kalah. Dari Pondok Indah langsung ke Saritem. Udah, jangan pada berantem. Mending Bang Doni, saya bikinin kopi ya. Mas Gembul mau juga? Sekali-kali Mas Gembul saya yang bikinin kopi, ucap Komang sambil tersenyum. Kalau saya nggak usah Bang, soda susu aja. Kebetulan perut saya lagi nggak enak, saut Gembul.
Perut nggak enak, minta susu, air putih aja, celetuk Doni sewot. Kemudian Gomang pun langsung masuk ke dalam warung kopi Bang Doni untuk membuat kopi dan soda susu. Saat itu suasana kembali tenang. Memang sudah menjadi kebiasaan Doni dan Gembul, walau mereka sering berdebat, namun hal itu tak pernah berbuntut panjang. Buktinya mereka berdua pun kembali mengobrol biasa. Bang, saya penasaran deh. Kayaknya Wasis demen ya sama Mbak Ipo. Kalau menurut abang gimana bang? Tanya Gembul. Gimana bagaimana? Tanya Doni balik. Ya kalau menurut abang gimana kalau Wasis demen sama Mbak Ipo? Soalnya kemarin kan dia minta tolong sama abang buat ngasih nomor teleponnya ke Mbak Ipo. Jelas Gembul. Lah ya kagak gampang apa? Kalau si Wasis demen sama Ipo, emang apa? Si Wasisnya bujang, si Iponya perawan. Cocok, saut Doni. Loh, Bang Doni emangnya gak cemburu bang? Kan biar gimana Mbak Ipo pernah nikah sama Bang Doni. Mendengar itu Doni pun langsung tersentak. Dia nampak kembali emosi kalau mendengar perkataan dari Gembul. Bagong, gua kasih tahu sama lu ya, waktu itu kan gua cuma pura-pura kawin, bukan kawin beneran, sentak Doni sewot. Namun tanpa disangka-sangka muncullah sesosok orang yang sedang Doni dan Gembul bicarakan saat itu. Ya, tiba-tiba saja Ivo hadir di dekat Doni dan Gembul yang sedang mengobrol di depan. Assalamualaikum bang, Mas Gembul. Salam Ivo yang seketika mengejutkan Doni dan Gembul. Tepelak, Doni dan Gembul pun terlihat gagap hingga sempat mematung. Waalaikumsalam Ivo. Tumben kemari, saut Doni terbata-bata. Wah, lagi ngomongin apaan nih? Kelihatannya seru banget. Emangnya siapa yang mau kawin bang? Tanya Ivo penasaran. Mendengar itu, alhasil Doni kembali gelagapan sambil menendang kaki Gembul. Doni seakan memberikan kode agar Gembul tak berbicara sembarangan. Anu Pok, itu si Martin burung beo abang. Dia pun lagi birahi itu. Kemarin habis mabung, jadinya abang mau kawinin. Seloroh Doni asal. Abang punya burung beo. Burung beo kan lucu bang, saut Ivo. Iya Pok, abang punya burung. Bagus deh burung abang. Dia selain bisa joget juga bisa ngomong. Lucu banget. Mau dong lihat burung abang, pinta Ivo manja. Kalau mau lihat burung abang mah Ivo main ke rumah aja. Lagi kalau bisa pagi. Soalnya kan kalau pagi burung abang masih segar. Kalau siangan dikit dia suka lemes. Kagak tahu dah ngapa bisa begitu. Abang juga bingung, ungkap Doni santai. Oh, jadi kalau pagi burung abang masih segar. Iya, kalau pagi soalnya dia baru bangun kali ya. Timpal Doni lagi. Di tengah obrolan Doni dan Ivo, Gembul tiba-tiba saja menyelak obrolan mereka berdua. Bang Doni, Mbak Ipo, maaf ya sebelumnya. Bisa tidak kalau kita hentikan obrolan terkait masalah burung ini? Soalnya saya jadi ambigu, pikiran saya jadi kemana-mana, ungkap Gembul. Ya, emang pikiran lu aja ngeres. Ini pan lagi ngomongin si Martin Bul, burung beo gua, bukan burung yang lain, ucap Doni yang tiba-tiba saja menyadari jika ucapannya ada yang salah. Mendapat itu, Ivo hanya tersenyum geli, apalagi melihat Doni yang menjadi salah tingkah. Untuk mengalihkan pembicaraan, tiba-tiba Doni teringat akan pesan dari Wasis. Iya Mpok, ini ada pesan dari Wasis. Dia kemarin sama Galih udah pamitan pulang, terus nitip nomor teleponnya buat Ipo, ucap Doni sambil memberikan secari kertas yang berisikan nomor telepon Wasis. Di situ Ivo terlihat dingin, tak ada pancaran antusias di wajahnya. Wajar saja, karena dalam lubuk hati yang terdalam Ivo masih berharap pada Doni. Kemudian mereka bertiga pun langsung masuk ke dalam warung kopi Bang Doni dan melanjutkan obrolan di dalam. Malam itu Ivo mengutarakan jika dirinya tak sengaja lewat di depan warung kopi Bang Doni dan melihat Doni dan Gembul yang sedang mengobrol di luar. Kemudian perbincangan dilanjutkan kembali sambil Doni yang memberi kode pada Gembul agar menemaninya saat mengobrol dengan Ivo. Sialnya, Gembul seperti tidak mengerti akan kode yang diberikan oleh Doni, hingga Doni pun menghampiri Gembul di dapur sana. Bentar ya Pok, bentar, abang belakang dulu, ucap Doni yang langsung meninggalkan Ivo seorang diri. Di situ Doni langsung menghampiri Gembul yang berada di dapur. Gembul, temenin gua, bisik Doni memaksa.
Ya Allah bang, abang kan udah gede, ngapain sih minta ditemenin segala? Tolak Gembul. Gembul, gua ini baru baik sama Nani, gua kagak mau ada masalah lagi. Saya kan lagi kerja bang, kalau saya nemenin abang, ya terus kasihan si Rijal sama si Sindu. Saya nggak mau ah. Yaelah Bul, tolongin gua ngapa? Pinta Doni 15. Ya kalau masalah prinsip ataupun darurat, saya kan selalu nolongin abang. Kalau ini mah masalah sepele bang, masa yang ngobrol sama Mbak Ipo aja, abang minta ditemenin, saya nggak mau ah. Saya kan di sini kerja bang. Saut Gembul yang masih menolak permintaan Doni. Lebay amat sih lu. Lu itu yang gaji kan gua, protes Doni. Bukan bang, yang gaji saya itu warung kopi Bang Doni. Abang itu cuma pemiliknya aja. Udah ya bang, saya mau nganterin pesanan orang nih, gak enak, udah nungguin orangnya. Jelas Gembul yang langsung meninggalkan Doni di dapur. Mendapati itu, Doni pun pasrah jika ia harus menemani Ivo malam itu. Akhirnya, Doni pun mau tak mau menemani Ivo di malam itu. Dengan perasaan was-was, Doni menemani Ivo dengan obrolan-obrolan ringan saat itu hingga akhirnya Ivo pun berpamitan pulang. Dengan perasaan lega, Doni mengantar Ivo ke mobilnya. Tak lupa, Doni berpesan agar berhati-hati saat jalan pulang. Di dalam mobil, Ivo melihat Doni dari kaca spion belakangnya. Di situ terlihat Doni yang masih berdiri mengawal kepergiannya. Ivo sadar jika sikap Doni itu semata-mata Doni hanyalah sosok yang ramah, tak ada yang spesial. Ivo juga tahu mengenai posisinya, ya, pria yang dicintainya itu telah berada dalam pelukan wanita lain, Nani. Hingga tersengaja dalam kesedihannya, Ivo memalingkan pandangannya pada sebuah kertas yang terdapat nomor telepon Wasis. Entahlah apa yang ada benak di Ivo saat itu. Keesokan harinya, di bawah langit yang menyisakan jejak embun, pasar tradisional menggeliat penuh kehidupan. Lantai-lantai basah memantulkan riuh langkah seperti simfoni pagi yang tak pernah usai. Aroma rempah dan tanah bercampur hujan menyapa hidung dengan kehangatan kenangan. Para pedagang tersenyum di balik tumpukan buah, wajah mereka bercahaya seperti mentari yang ramah. Di sudut pasar, terlihat Mak Zubaida yang sedang memilah-milah sayuran yang akan dibelinya sambil diapit ibu-ibu yang sibuk tawar-menawar harga harian. Keranjang rotan milik Mak Zubaida terlihat penuh dengan barang-barang belanjaannya. Kebetulan saat itu Mak Zubaida bertemu dengan tetangganya yang bernama Cemariati dan Bu Siti. "Mak Jubed, tumben belanja gini hari, nggak jualan?" tanya Cemariati. "Ya Cek, libur dulu," saut Mak Zubaida. "Pantesan tadi anak saya mau beli nasi uduk nggak ada," timpal Bu Siti. "Ya maaf dah, kan cuma sehari doang liburnya," jawab Mak Zubaida. "Ah mak, jualan mah cuma iseng, pantananya mak lebar, si Doninya udah sukses lagi." Iya mak, ngomong-ngomong teh, si Doni kapan nikahnya?" tanya Cemariati penasaran. "Anu, calonnya si Doni mah lagi kuliah dulu, ntar kalau udah lulus baru deh dia nikah," ungkap Mak Zubaida. "Tapi Maya, denger-denger mah calonnya si Doni janda ya, sayang banget. Padahal mah si Doni mapan ganteng, udah gitu mapan lagi, pasti gampang kalau nyari perawan. Kenapa emang bolehin sih si Doni nikah sama janda?" cibir Cemariati saat itu. Mendengar perkataan itu, wajah Mak Zubaida pun berubah dengan nada yang sedikit tinggi. Mak Zubaida pun berkata, Cek, emang apa kalau calon mantu saya janda? Yang penting mah dia perempuan baik-baik. Lagian anak saya si Doni juga demen sama dia. Lagian ya, jangan suka dah nilai orang dari luarnya aja. Cemariati kan kagak tahu kalau calon mantu saya suka bantuin Doni ampe warungnya sekarang segede gini. Udah dah, sekarang Cemariati jangan suka ngomongin calon mantu saya. Urusin aja urusan Cemariati sendiri." Kemudian Mak Zubaida pun meninggalkan Cemariati dan Bu Siti dengan perasaan jengkel. Mendapati itu, kedua ibu-ibu itu pun terlihat kikuk ketika mendapati omelan dari Mak Zubaida. "Loh, kok Mak Zubaida marah ya Cok?" ucap Bu Siti. "Dasar OKB, orang kaya baru, padahal kita udah baik merhatiin keluarganya," cibir Cemariati.
Akhirnya, kedua ibu-ibu tersebut pun pulang ke rumahnya masing-masing. Terlihat sesampainya di rumah Cemariati membereskan barang belanjanya, diketahui jika tingkat ekonomi dari Cemariati tergolong tingkat menengah ke bawah wajar saja, karena suaminya yang bernama Bang Udin hanyalah seorang buruh dengan pendapatan yang pas-pasan. Terkadang keluarga Cemariati mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Di sore harinya, suami dari Cemariati pulang dengan wajah lesu, keringat masih membasahi pelipisnya, dan langkah kakinya berat seolah membawa beban yang tak terlihat. Di rumah kecil yang sederhana, Cemariati, istrinya sudah menunggu. Ia sedang sibuk di dapur, mencoba menyiapkan makan malam seadanya dengan bahan-bahan yang tersisa. "Udah pulang, Bang?" sapa Cemariati yang berusaha menyembunyikan kekhawatirannya, namun ia tak bisa mengabaikan ekspresi suaminya. "Iya," jawab Bang Udin dengan nada pelan, seraya melepaskan sepatunya dan duduk di kursi reot di ruang tamu. "Capek banget nih hari, jangan banyak tapi hasilnya sama aja." Cemariati duduk di dekatnya, mencoba memberikan semangat. "Sabar atuh, Bang. Rezeki mah udah ada yang ngatur. Yang penting kita mah tetap usaha, tetap jaga kesehatan. Ya siapa tahu besok ada rezeki lebih." Bang Udin mengangguk pelan. Ia tahu betul istrinya selalu berusaha menjadi pilar semangatnya di tengah keterbatasan mereka. Tapi keadaan, rasa lelah dan tekanan hidup membuat hatinya berat. "Anak-anak udah pada makan?" tanya Bang Udin mengalihkan pikirannya dari beban kerja. "Udah, Bang, tadi saya bikinin nasi goreng seadanya," jawab Cemariati. Ya, meskipun hidup serba pas-pasan, kebahagiaan kecil seperti itu selalu menjadi pelipur lara bagi keluarga kecil ini. Di tengah keterbatasan, mereka tetap berusaha menjalani hari dengan harapan bahwa suatu saat nanti keberuntungan akan berpihak pada mereka. Suatu malam yang sedikit mendung, Bang Udin sedang duduk di bangku kayu dekat warung kecil yang ada di ujung gang, menghabiskan waktu setelah lelah bekerja. Wajahnya masih nampak kusut, memikirkan bagaimana caranya memenuhi kebutuhan keluarganya yang terus bertambah sementara pendapatannya tetap pas-pasan. Tak lama kemudian, seorang teman lamanya, Rudi, datang menghampiri. Rudi terkenal sebagai orang yang jarang terlihat bekerja keras, tetapi gaya hidupnya terlihat cukup mewah. Jam tangan berkilau di pergelangan tangannya dan rokok mahal tergenggam di tangan kirinya memberi kesan bahwa ia punya uang lebih. Udin, lama nggak ketemu. Gimana kabar?" "Baik," sapa Rudi sambil menepuk pundak Bang Udin. "Ya, gitu dah, Rud. Usut. Kerja keras tiap hari, duit kagak pernah kumpul, habis terus buat kebutuhan," jawab Bang Udin sambil menghela nafas. Mendengar itu, Rudi hanya tersenyum tipis lalu duduk di sampingnya. "Din, ya lu kan teman lama gua. Ya gue lihat lu sebenarnya rajin, tapi sayang, lu itu terlalu lurus jalannya. Hidup itu gak akan berubah kalau lu cuma kerja buat orang lain." Bang Udin menatap temannya, ia bingung sekaligus penasaran. "Maksud lo gimana, Rud?" Rudi mendekatkan dirinya, suaranya menjadi lebih pelan. "Gue punya jalan pintas buat lo. Gak perlu lagi lo kerja banting tulang tiap hari. Duit bisa datang sendiri. Lo cuma butuh keberanian buat ambil kesempatan." Bang Udin mengerutkan kening. "Jalan pintas? Jalan pintas apaan? Jangan yang aneh-aneh dah. Wah, gak mau cari masalah." "Ya gitu. Lu ini tuh begitu, kebanyakan mikir. Gini, gue sekarang itu main investasi. Ya tapi bukan yang ribet-ribet di bank. Gue itu punya channel langsung yang bisa bikin duit lu lipat 2 atau 3 kali dalam waktu singkat. Gak ada yang perlu lo lakuin kecuali ya ikut gue. Gimana? Berani?" Bang Udin terdiam sejenak. Tawaran itu terdengar menggiurkan, apalagi ia sedang merasa putus asa dengan keadaan ekonomi keluarganya. Tapi di satu sisi ada rasa ragu di hatinya. Ia tahu jalan pintas seringkali menyimpan resiko yang besar. "Gue gak tahu Darut ah. Kayaknya gak yakin gue," katanya mencoba menolak dengan halus. Rudi tersenyum licik. "Ya kalau lu gak mau coba ya terserah. Tapi ingetin, kesempatan kayak gini gak bakalan datang 2 kali. Jangan nyesel
Kalau suatu hari lu masih begini-gini aja, Rudi pergi meninggalkan Bang Udin yang masih duduk termenung. Tawaran itu terus terngiang-ngiang di kepalanya. Di satu sisi, ia ingin memperbaiki nasib keluarganya, tapi di sisi lain, ia tak ingin terjerumus ke dalam sesuatu yang bisa membawa masalah lebih besar. Malam itu, Bang Udin pulang dengan pikiran yang lebih berat daripada biasanya. Sementara di tempat yang berbeda, malam itu, Doni memutuskan untuk mengajak Nani, kekasihnya, dan Putri, anak Nani yang baru berusia 3 tahun, makan di luar dengan menggunakan mobil milik Doni. Dia ingin membuat mereka berdua merasa istimewa. Terang saja, kini Doni ingin lebih memperhatikan kekasihnya Nani dan anaknya agar komunikasi pada hubungan mereka menjadi lebih baik. Setelah menjemput Nani dan Putri di rumah, mereka pun pergi ke sebuah restoran sederhana namun nyaman di pusat kota Bekasi. Putri, yang mengenakan gaun merah muda dengan pita kecil di rambutnya, tampak bersemangat, matanya berbinar-binar melihat suasana restoran yang penuh warna. Putri mau makan apa? Tanya Doni sambil tersenyum ramah. Putri menatap ibunya sejenak, lalu menunjuk gambar di menu anak-anak. Putri mau ini om, katanya sambil menunjuk gambar ayam goreng dengan kentang goreng kecil. Doni tertawa kecil. Oke siap, pesanan Putri, atu ayam goreng sama kentang ya. Kalau Nani tersenyum hangat. Nani apa aja bang, asal jangan yang mahal-mahal ya. Ya kagak ngapa-ngapa Nan, sekali-kali mah, jawab Doni dengan nada santai. Mereka pun makan dengan suasana santai dan penuh tawa. Doni sengaja berusaha menghibur Putri dengan bercerita lucu dan mengajaknya bermain tebak-tebakan sederhana. Nani tersenyum melihat betapa Doni berusaha mendekatkan diri dengan anaknya. Ia merasa bersyukur karena mempunyai pasangan yang sangat perhatian dengan sang buah hati. Setelah selesai makan, tak lupa Doni menggendong Putri lalu membawanya ke sebuah toko mainan. Di situ Doni menyuruh Putri untuk memilih mainan yang diinginkannya. Nani sempat protes agar Doni tidak selalu memanjakan Putri, namun Doni tak menggubrisnya karena Doni memang sangat menyayangi Putri selayaknya anaknya sendiri. Kemudian Doni mengajak Nani dan Putri menuju warung kopi Bang Doni sekedar untuk melihat suasana di sana. Kebetulan juga Nani ingin mengecek pembukuan warung kopi Bang Doni karena memang sudah akhir bulan. Tak lama, ketiganya pun tiba di warung kopi Bang Doni. Di situ nampak Gomang yang menyambut ketiganya dengan hangat. Gomang, itu si Martin bagaimana perkembangannya? Tanya Doni. Ada kelabang makan kembang setaman. Tenang bang, si Martin udah aman, jawab Gomang. Maksud lu, si Martin sekarang udah kagak ngomong ngaco lagi mang? Iya bang, aman pokoknya. Sekarang juga bisa langsung abang bawa, timpal Gomang dengan yakin. Yaudah dah, gua ke dalam dulu. Oh iya, tolong masukin si Martin sekarang mang. Gua mau bawa pulang juga sekarang, ucap Doni menyuruh Gomang untuk memasukkan Martin si burung beo ke dalam mobilnya. Di dalam, Putri terlihat asik bermain sambil ditemani oleh Gembul. Rupanya Putri sudah akrab dengan Gembul, wajar saja karena Nani suka mengajak Putri saat bertandang ke warung kopi Bang Doni, sedangkan Nani sibuk memeriksa pembukuan warung kopi Bang Doni. Setelah Nani selesai melakukan pemeriksaannya, Doni berniat mengajak Nani dan Putri untuk bertemu dengan Pak Zubaida di rumah. Putri, udahan dulu ya main sama badutnya, ledek Doni pada Gembul. Abang sembarangan deh, Mas Gembul kok dibilang badut, tegur Nani merasa tak enak hati. Lah kagak apa Nan, nanti kan kalau Putri ulang tahun kita kagak usah repot-repot nyari badut lagi, saut Doni yang masih kekeh meledek Gembul. Jangan dengerin ya Mas Gembul, emang Bang Doni suka ngomongnya sembarangan. Gak apa-apa mbak, udah biasa mbak Dani, saut Gembul santai. Kemudian ketiganya meluncur ke rumah Doni. Sebelumnya Mak Zubaida telah dikabarkan oleh Doni jika Nani dan Putri anaknya akan main ke rumah. Di situ Mak Zubaida sudah tak sabar untuk bertemu dengan Putri. Perlu diketahui jika Mak Zubaida sudah beberapa kali bertemu dengan Putri, baik saat Nani berkunjung ataupun saat Mak Zubaida datang ke rumah Nani. Serupa dengan Doni, Mak Zubaida sudah menganggap Putri seperti cucunya sendiri.
Sesampainya di rumah, Mak Zubaida langsung menyambut Nani dan menggendong Putri. Wajah ceria terpancar dari Mak Zubaida. Bagaimana tidak, Mak Zubaida sangat menyukai Putri karena wajah imutnya. Namun kegembiraan Mak Zubaida sempat terusik oleh kemunculan Martin si burung beo. Di situ Doni sempat menghentikan langkahnya saat ingin membawa Martin masuk ke dalam rumah. Hal itu disebabkan karena tatapan tajam Mak Zubaida pada si burung beo. Sambil menggendong Putri, Mak Zubaida saling bertukar pandang dengan Martin. Sempat timbul aura kebencian Mak Zubaida pada sosok makhluk yang berwarna putih berbulu tersebut. Melihat itu, Doni buru-buru mencairkan suasana dengan memberitahu ibunya jika Martin telah berubah. Mak, sabar mak, istighfar, si Martin udah berubah, dia kagak bakalan ngomong ngaco lagi, ucap Doni panik. Berubah apanya? Saut Mak Zubaida yang tak melepas pandangannya dari si Martin. Seketika Martin si burung beo pun mengeluarkan suaranya. Bibirikulum, bibirikulum, assalamualaikum, assalamualaikum, ucap Martin yang langsung membuat Doni merasa lega. Doni berharap ucapan pertama dari burung beo miliknya itu dapat meluluhkan hati ibunya. Dan benar saja, saat itu wajah Mak Zubaida berubah. Tak ada lagi tatapan yang menakutkan darinya. Nah gitu dong, kalau punya moncong tuh dijaga, ucap Bu Zubaida yang langsung meninggalkan Martin lalu menuju ke ruang tengah rumahnya. Kemudian suasana hangat kembali hadir di rumah Doni. Setelah Martin berhasil meluluhkan hati Mak Zubaida, dengan segera Doni menempatkan Martin di salah satu sudut rumahnya dan bergabung di ruang tengah. Terlihat Mak Zubaida asyik bercengkrama dengan Putri sambil mengobrol dengan Nani mengenai perkembangan Putri. Melihat itu, Doni sangat bahagia karena ibunya sangat menerima Putri dan menyayanginya selayaknya cucunya sendiri. Setelah malam semakin larut, Nani pun berpamitan untuk pulang pada Mak Zubaida. Kemudian Doni pun mengantarkan Nani dan Putri dengan menggunakan mobilnya. Saat mereka sudah keluar dari rumah Doni, di dalam mobil tak sengaja Nani melihat sosok perempuan yang sedang berada di depan rumahnya. Dan Nani pun langsung teringat jika sosok perempuan tersebut adalah orang yang pernah membicarakannya saat di pasar. Rupanya sosok perempuan yang dilihat Nani adalah Cemariati, orang yang pernah menghinanya karena status Nani yang merupakan seorang janda. Namun saat itu Nani tak ingin memberitahu Doni karena walau bagaimanapun Nani sudah mencoba melupakan peristiwa tersebut. Keesokan harinya Doni terlihat sangat bersemangat karena Martin si burung beo sudah bisa kembali ke rumahnya. Si Mamat ke dokter gigi, si Mamat ke dokter gigi, selamat pagi, kicau si Martin si burung beo di pagi itu. Mendengar itu sambil tersenyum Doni menyemprotkan air menggunakan semprotan kecil dengan telaten. Doni memandikan Martin pagi itu. Seperti biasanya Gembul dan Cumeri sedang sarapan menyantap nasi uduk buatan Mak Zubaida. Setelah selesai, Gembul dan Cumeri pun langsung menghampiri Doni. Waduh bang, si Martin udah selesai pesantrennya nih bang, tanya Gembul bermaksud meledek Doni. Santren, tapi si Martin udah dari pelatihan. Sekarang nih lihat nih, ngomongnya udah kagak ngaco lagi dia, saut Doni sewot. Alhamdulillah ya bang, berarti Bang Gomang berhasil ngajarin si Martin ya bang. Soalnya saya ngelihat kalau setiap pagi Bang Gomang suka ngajarin Martin di depan warung kopi Bang Doni, ungkap Jumeri. Iya Jum, emang si Gomang mantep banget. Si Martin dikejar jadi sopan ngomong begini. Tapi masalahnya si Martin ngomongnya jadi kayak Gomang, dia pantun melulu, ucap Doni. Ya nggak apa-apa bang, yang penting kan si Martin udah nggak ngaco lagi ngomongnya. Nah sekarang tinggal giliran abang yang diajarin nama Gomang, celetuk Gembul santai. Maksud lo bagaimana Bul? Tanya Doni kebingungan. Ya abang itu kan kalau ngomong suka sembaranganan. Nah abang kayaknya perlu deh diajarin Bang Gomang biar kayak si Martin, ledek Gembul. Lah sial dangkalan loh, gue disamain sama burung, hardik Doni sewot. Memang sudah menjadi rutinitas jika Doni dan Gembul sangat gemar untuk saling meledek. Namun di balik semua itu tak pernah sekalipun mereka merasa sakit hati antara satu dengan yang lainnya. Karena bagaimanapun ikatan antara Doni dan Gembul sudah sangat erat. Beberapa hari kemudian
Di tempat kediaman Cemariati, tiba-tiba saja terlihat dengan jelas jika perekonomian keluarganya sudah mulai membaik. Malahan Cemariati mendapati modal untuk bisa membuka warung gado-gado di depan rumahnya. Semua itu bermula dari hari ketika Bang Udin membantu seorang pengusaha tua yang mobilnya mogok di tengah jalan saat ia pulang dari bekerja. Dengan keterampilan yang sederhana, Bang Udin berhasil memperbaiki masalah mobil itu meski dengan alat seadanya. Pengusaha itu yang bernama Pak Herman terkesan dengan kejujuran dan ketulusan Bang Udin, dan sebagai tanda terima kasih, Pak Herman memberikan Bang Udin sejumlah uang yang cukup besar sebagai hadiah sambil berkata, "Gunakan ini untuk memulai sesuatu yang bisa mengubah hidupmu dan keluargamu." Bang Udin pulang ke rumah dengan hati bercampur antara bingung dan bahagia. Ia pun segera menceritakan kejadian itu kepada Cemariati istrinya. Setelah berdiskusi panjang, mereka memutuskan menggunakan uang tersebut untuk mewujudkan mimpi lama dari Cemariati, yaitu membuka warung gado-gado milik sendiri. Warung sederhana itu akhirnya berdiri di depan rumah mereka, dihiasi spanduk kecil yang bertuliskan "Gado-gado Cemariati, segar dan enak." Cemariati yang pandai meracik bumbu gado-gado memulai hari dengan penuh semangat. Aroma khas kacang tanah yang disangrai ditumbuk dengan bumbu rahasia turun-temurun mulai menggoda para tetangga yang lewat. Pada hari pertama, pelanggan mulai berdatangan. Sebagian besar adalah tetangga yang penasaran, tapi setelah beberapa hari buka, banyak yang kemudian datang kembali karena rasa gado-gado buatan Cemariati yang benar-benar terasa lezat. "Cek, gado-gadonya enak banget dah, bumbunya beda sama yang lain," ujar seorang pelanggan setia. "Makasih ya Pak, kalau suka mah sering-sering mampir atuh," jawab Cemariati sambil tersenyum bangga. Bang Udin yang selama ini hanya menjadi buruh, terkadang ikut membantu sebagai pelayan di warung. Meski pada awal canggung, ia merasa bangga melihat warung mereka ramai oleh para pelanggan. Putri-putri mereka juga sering membantu saat pulang sekolah, membuat warung itu terasa lebih hangat dan penuh dengan kebersamaan. Berkat usaha warung gado-gado itu, kehidupan keluarga Bang Udin pun perlahan membaik. Mereka tak lagi harus meminjam uang untuk kebutuhan sehari-hari, bahkan mulai bisa menabung untuk masa depan anak-anak mereka. Cemariati merasa bersyukur karena kerja kerasnya selama ini mulai terbayar. "Lumayan tuh Bang, kalau begini terus mah hidup kita bakal berubah," ucap Cemariati pada suatu malam saat mereka menghitung hasil jualan hari itu. "Iya, untung lu punya ide bakal buka warung gado-gado," jawab Bang Udin dengan mata berbinar. Kini warung gado-gado Cemariati dikenal luas di kampung mereka. Meski sederhana, warung itu seperti menjadi daya tarik tersendiri bagi para pembelinya. Antara sepertinya gado-gado Cemariati memiliki daya tarik yang cukup kuat. Perubahan yang terjadi pada keluarga Cemariati seketika menjadi bahan pembicaraan di antara para tetangga karena baru saja ia membuka usaha. Warung gado-gado milik Cemariati langsung mendadak ramai. Hingga pada suatu momen yang pagi hari, terdapat sekumpulan ibu-ibu yang membicarakan Cemariati saat mereka sedang membeli nasi uduk maju beda. "Bu, tahu nggak? Kayaknya warung gado-gadonya Cemariati pakai jampi-jampi deh," celoteh seorang ibu-ibu pada temannya. "Iya sih Bu, sama yakin kalau si Mariati pakai jampi-jampi. Soalnya kagak mungkin bisa begitu. Masa iya baru buka warung udah makin rame aja. Mana sekarang warung tambah gede. Lah udah pasti itu mah Cemariati dibantu sama jin," sahut ibu satunya menanggapi. Mendengar ibu-ibu yang sedang bergosip pria di depannya, Mak Zubaidah hanya terdiam sambil tetap menyiapkan pesanan nasi uduk mereka. Sampai salah satu ibu-ibu tersebut mengajak Mak Zubaidah membicarakan tentang Cemariati. "Nah, kalau menurut Mak bagaimana? Mak kesel nggak sama Cemariati yang pakai cara culas bakal jualan?" "Loh, ngapain saya mesti kesel? Orang jualan mah udah ada rezekinya masing-masing. Lagian ya, ibu-ibu ngapain sih ya pagi-pagi udah ngegosip aja," ucap Mak Zubaidah. "Ya bukan begitu Mak, ya kita mah kagak sudi aja kalau di kampung kita ada orang yang ngelakuin praktek pesugihan," celetuk salah satu ibu-ibu tersebut.
Emangnya udah ada buktinya kalau Cemariati pakai begituan? Kalau kagak ada buktinya, itu namanya fitnah. Sekarang mah jangan mikirin orang lain dah. Kita urusin aja urusan kita sendiri. Saud Mas Zubaida yang seketika membuat ibu-ibu yang masih tetangganya itu terdiam. Lama kemudian, tiba-tiba saja muncul Cemariati yang juga ingin membeli nasi uduk milik Mak Zubaida. Seketika itu, sekumpulan ibu-ibu tadi langsung membubarkan diri dan meninggalkan warung Mak Zubaida dengan bergegas. Kok pada bubar? Ucap Cemariati saat itu. Iya, saya yang ngusir biar pada ngegosip mulu, saut Mak Zubaida. Pasti habis pada ngomongin saya ya, Mak, tanya Cemariati dengan wajah sinis. Mendengar itu, Mak Zubaida hanya tersenyum kecil tanpa berkata apa-apa. Iya, jualan nasi uduk Mak Zubaida gimana? Ada peningkatan nggak? Tanya Cemariati berbahasa basi. Sambil tersenyum, Mak Zubaida berkata, biasa aja kalau saya macet. Kalau dagangan habis alhamdulillah, kalau kagak habis jangan dimakan diri. Yang penting mah kita mah tetap bersyukur sama rezeki yang kita dapat. Iya kalau itu mah pasti atuh mak. Tapi kan kita juga harus usaha juga gitu mak. Ya harus ada inovasi. Kayak gado-gado saya tuh, saya pakai penjualan online, jadi penjualannya bisa meningkat. Lagian kalau saya rasa mah ya, nasi uduknya Mak Zubaida itu enak banget. Jadi punya prospek buat maju. Jelas Cemariati panjang lebar. Kembali di sini Mak Zubaida terlihat tersenyum mendapat masukan dari Cemariati. Mak Zubaida tak terlihat marah, apalagi tersinggung kala Cemariati mendiktenya tentang tata cara berjualan. Padahal jika ingin dirunut ke belakang, Mak Zubaida telah lama berjualan nasi uduk dan dengan usahanya itu Mak Zubaida dapat membesarkan 2 orang anak tanpa bantuan siapapun hingga sekarang. Makasih aja masukannya. Tapi saya mah kagak ngerti emang yang begituan. Saya mah cuma pakai doa sama kerja keras. Hasilnya ya kita syukurin, saut Mak Zubaida tersenyum. Iya tuh mak, tapi kalau Mak Zubaida butuh bantuan saya, ngomong aja, jangan sungkan-sungkan. Saya pasti bantuin, ucap Cemariati. Sementara itu, malam harinya di warung kopi Bang Doni, terlihat Rizal yang sedang bersantai di dapur sambil memakan gado-gado. Saat itu, Sindu yang sedang ingin ke dapur tak sengaja melintasi Rizal yang sedang menyantap makanannya. Jal, lu kalau makan jangan di jalan dong. Udah makan sendirian, gak bagi-bagi lagi, ucap Sindu sewot. Mendengar itu, Rizal hanya tersenyum sambil berlagak sombong. Rizal pun berkata, Sindu, ini gado-gado tadi dibawain nih sama gebetan gue yang namanya Dewi. Bukannya gue sombong ya, tapi dia itu ngejar-ngejar gue mulu sampai gue dibawain gado-gado beginian. Sombong banget lu. Mending lu ngaca di sumur, kalau kagak tinggal jemplung, saut Sindu sewot. Mendengar itu, Rizal hanya tersenyum sambil terus menyantap gado-gado yang berada di tangannya. Sewot aja lu. Nih cobain nih gado-gadonya, enak tau Du, ucap Rizal menawari makanannya. Mendapati itu Sindu tergoda untuk mencoba. Tak pelak, Sindu langsung merebut sendok di tangan Rizal dan mencicipi gado-gado tersebut. Cir, enak nih. Bilangin sama gebetan lu, kalau datang lagi bawain gado-gado jangan atu, bagi gua, ujar Sindu. Slow bro, jawab Rizal singkat. Di depan Gembul terlihat sudah berada di depan meja kasir sambil membawa sebuah bon. Ia pun memberikan kertas tersebut pada Sindu. Yang di meja sana tadi nambah kopi, ucap Gembul. Siap mas, saut Sindu singkat. Ngomong-ngomong, kamu udah makan belum Du? Kalau belum sekalian saya mau keluar, mau beli makan, sama tanyain Rizal sekalian, dia mau apa enggak. Saya belum mas, tapi saya mau dah. Kalau si Rizal mau udah dibawain makanan sama ceweknya mas. Gado-gado enak deh mas. Oh iya, Mas Gembul mau beli apa? Tanya Sindu penasaran. Oh gitu, saya mau beli bubur dulu. Ya bubur mah jam segini udah lembek mas. Ya di mana-mana bubur ya lembek Du. Kalau mau keras tambahin aja semen, saut Gembul sewot. Jangan marah dong Mas Gembul. Ya udah, saya pecel ayam aja ya, timpal Sindu. Keesokan harinya, di tempat dan waktu yang sama, tiba-tiba saja terdapat 2 bungkusan makanan yang berada di atas meja kasir. Sindu yang baru saja kembali dari toilet langsung bertanya pada Rizal yang terlihat sedang melayani tamu yang datang di warung kopi Bang Doni. Jal, ini siapa nih? Kok ada di meja gue sih? Tanya Sindu penasaran. Itu
Gado-gado pesanan lo sama sekalian buat Mas Gembul, jawab Rizal. Wih, asik. Thank you bro. Yo islo, jawab Rizal sambil tersenyum. Kemudian Sindu langsung mengajak Gembul untuk menikmati gado-gado pemberian dari Rizal di situ. Sindu terlihat lahap menyantap gado-gado pemberian dari Rizal, namun tidak demikian dengan Gembul. Ya, saat dia membuka bungkusan gado-gado tersebut, tiba-tiba saja nafsu makan yang menghilang. Entahlah mengapa Gembul merasa demikian. Bu, kayaknya saya nggak nafsu makan dah, ucap Gembul. Sindu sempat mendelikan wajahnya ke arah Gembul. Sambil mulutnya yang masih dipenuhi makanan, Sindu pun berkata, enak mas, cobain dulu dah. Gak bisa tuh, gak tahu nih, saya kok tiba-tiba aja mual ya. Ya udah, gado-gadonya saya mau kasih ke Bang Gomang aja, ucap Gembul dengan wajah pucat. Hari itu Gembul pun urung untuk mencicipi gado-gado yang menurut Sindu rasanya sangat lezat. Beberapa hari kemudian, di malam itu, daerah tempat tinggal Bang Doni dikejutkan oleh suara meminta tolong dari Bang Udin. Tak pelak, banyak dari tetangganya yang langsung mengerumuni rumahnya. Begitu juga dengan Pak Sadeli selaku ketua RT. Rupanya saat itu anak tertua dari Bang Udin dan Cemaryati mengalami kejang-kejang. Bang Sadeli, tolongin anak saya bang, tolong, teriak Bang Udin panik. Ada apaan sih Din? Tanya Pak Sadeli penasaran. Ini bang, si Rizka anak saya kejang-kejang, jawab Bang Udin yang masih terlihat panik. Ya udah, kita bawa aja ke rumah sakit. Tar, gua ambil mobil dulu, saut Pak Sadeli. Namun sebelum Pak Sadeli mengambil mobilnya, tiba-tiba saja Rizka, anak Bang Udin, seketika bergumam dengan mengeluarkan suara berat dari mulutnya. Kurang ajar, kalian lupa janji kalian, ucap Rizka anak kecil yang merupakan anak dari Bang Udin. Di situ mereka pun semua menyadari jika anak dari Bang Udin tidaklah sakit, melainkan mengalami kesurupan. Tak pelak, suasana pun menjadi mencekam. Bagaimana tidak, Rizka yang merupakan anak perempuan berumur belasan tahun itu mengeluarkan suara yang cukup mengerikan. Lah, ini mana lu sambet Din, saut Pak Sadeli tersentak. Ya Allah, terus gimana nasib anak saya ini bang, ucap Bang Udin histeris. Bentar, lu jagain anak lu dulu, gua mau ke rumah si Doni. Ya, perintah Pak Sadeli yang langsung bergegas ke rumah Bang Doni. Untungnya rumah Doni tak jauh dari rumah Bang Udin, sehingga dalam sekejap mata saja Pak Sadeli sudah berada di depan rumah Bang Doni. Assalamualaikum, Assalamualaikum, teriak Pak Sadeli. Waalaikumsalam, saut Mas Zubaidah yang langsung membukakan pintu rumahnya. Setelah membuka pintu, Mas Zubaidah terkejut dengan perilaku Pak Sadeli yang terlihat sangat panik kala itu. Sadeli, ngapa sih lu teriak-teriak begitu? Bikin gue jantungan aja, sentak Mas Zubaidah jengkel. Maaf mak, gunting ini soalnya. Si Doni mana ya si Doni? Saya mau minta tolong, saut Pak Sadeli panik. Si Doni lagi keluar. Emang ngapain sih lu nyari-nyari si Doni? Tanya Mas Zubaidah penasaran. Di situ Pak Sadeli pun memberitahukan Mas Zubaidah jika anak Bang Udin dan Cemaryati sedang mengalami kesurupan, sehingga Pak Sadeli membutuhkan bantuan Doni dan Gembul. Ya kalau begitu tunggu bentaran dah, biar gue suruh si Bonis nelpon si Doni, saut Mas Zubaidah. Makasih ya mak, saya nunggu di rumah Bang Udin aja ya, timpal Pak Sadeli yang langsung meninggalkan rumah Mas Zubaidah. Beberapa waktu kemudian, Doni pun tiba setelah ditelepon oleh Bonis adiknya. Di situ rupanya Doni sedang bersama Nani. Tak lupa, Doni juga membawa serta Gembul karena Doni sudah tahu dari Bonis jika anak dari Bang Udin mengalami kesurupan. Nan, abang sama Gembul ke rumahnya Bang Udin dulu ya. Tuh, rumahnya deket. Nani tunggu di rumah abang aja ya, pinta Doni. Namun ketika Nani melihat rumah Bang Doni keadaannya sudah gelap, Nani berpikir jika Mak Zubaidah dan Boni sudah tertidur. Nani ikut abang aja ya ke rumah Bang Udin, soalnya Nani gak enak kalau nunggu di rumah, takut ganggu Mak tidur, ungkap Nani. Akhirnya Doni pun mengajak Nani untuk ikut ke rumah Bang Udin. Sesampainya di sana terlihat Rizka, anak dari Bang Udin dan Cemaryati yang sedang berusaha memberontak. Bul, buruan tulungin Bul, kesianan itu si Rizka, pinta Doni pada Gembul. Tanpa banyak bicara, Gembul pun langsung masuk ke dalam kamar untuk menolong anak Bang Udin tersebut. Setelah berada di dalam, Gembul pun kembali keluar. Maaf ya, ada nggak yang bisa tolongin bantuin pegangin Rizka? Kalau bisa perempuan tapi, pinta Gembul. Saat itu rupanya yang memegangi Rizka hanyalah Bang Udin dan Cemaryati berdua. Dengan gercepnya Nani menawarkan diri untuk memberikan bantuan.
Tanya itu di dalam, Nani juga dengan telaten membasuh wajah Rizka yang sudah dibanjiri oleh keringat. Kemudian tanpa membuang waktu lagi, Gembul langsung melakukan aksinya. Kala itu Gembul merasakan jika hawa di dalam kamar sangatlah sesak. Gembul menyadari jika ada energi negatif yang cukup besar yang mengelilingi tempat tersebut, dan setelah diterawang, Gembul melihat adanya sesosok makhluk besar dengan wajah yang mengerikan sedang membelenggu tubuh Rizka, anak dari Bang Udin dan Cemariati. Di situ, setelah Meraga Sukma tanpa banyak tanya, Gembul langsung menyerang makhluk tersebut dengan bacaan doa yang dirapalnya. Gembul memaksa agar makhluk mengerikan itu melepaskan ikatannya, namun rupanya makhluk itu tak mudah untuk menyerah. Walaupun dirinya terlihat menggelinjang akibat serangan Gembul, makhluk mengerikan itu masih terlihat berusaha untuk bertahan. Dengan suara yang kesakitan, makhluk itu pun berkata, "Siapa kamu? Kenapa kamu mencampuri urusanku?" "Demit, minggat kon," saut Gembul. "Tidak bisa, mereka sudah ada perjanjian denganku dan aku hanya meminta hakku," jawab makhluk tersebut. Mendengar itu, Gembul pun tidak menghiraukan ucapan dari makhluk yang berada di hadapannya. Dengan kembali merapalkan doa, Gembul langsung memusnahkan makhluk tersebut hingga makhluk itu menghilang seperti debu yang tertiup angin. Akhirnya pertarungan itu pun dimenangi oleh Gembul dengan mudah, dan Gembul pun telah kembali sadar. Di situ Rizka sudah terlihat tenang, tak ada lagi suara-suara aneh dari mulutnya. Terlihat Nani yang nampak masih merawat Rizka dengan telaten. Di situ Nani memberikan Rizka air minum karena Rizka terlihat sangat lemah dan kelelahan. Sementara Cemariati hanya terdiam sambil memegangi kaki anak wajar saja, karena saat itu Cemariati mengalami shock yang cukup berat. Ya, karena baru kali ini ia mengalami situasi yang mencekam seperti ini. Di situ Cemariati seketika terharu kala melihat sosok wanita yang tadi kenalnya begitu perhatian kepada Rizka anaknya. Dengan nada pelan, Cemariati pun berkata, "Neng, makasih ya udah nolongin anak saya." "Ya Bu, sama-sama," jawab Nani halus. "Ngomong-ngomong teh, Neng siapa? Kok Ibu gak pernah lihat?" tanya Cemariati penasaran. Belum sempat Nani menjawab, tiba-tiba saja Gembul menyelak. "Oh, kalau ini mau calonnya Bang Doni, Cek. Calon menantunya maju beda." Mendengar itu, Cemariati pun tersentak. Bagaimana tidak? Rupanya sosok wanita yang sangat baik kepada anaknya tersebut adalah Nani. Selama ini Cemariati selalu mencibir Nani dan membicarakan hal-hal yang tidak baik akibat status Nani yang merupakan seorang janda. Alhasil, Cemariati pun hanya tersenyum kikuk. Dia menyadari jika persepsinya selama ini mengenai Nani sangat-sangat keliru. Sementara bagi Nani, dia pun tak menyimpan sedikit dendam pun. Tanpa sepengetahuan Cemariati, sebenarnya Nani sudah tahu jika Cemariati pernah membicarakannya saat tanpa sengaja mereka pernah bertemu sebelumnya di pasar. Namun saat itu mereka belum saling mengenal antara satu sama lain. Setelah kondisi sudah tenang, para tetangga yang tadinya berkumpul di rumah Bang Udin satu persatu mulai meninggalkan rumah Bang Udin. Namun di situ tiba-tiba saja Gembul berbisik pada Doni, "Bang, kita jangan pulang dulu Bang." "Lah, emangnya ngapa Bul?" "Masalahnya belum beres Bang. Saya curiga Bang, kalau Bang Udin ini pakai pesugihan. Soalnya saya ngerasa masih ada hawa negatif di rumah ini," ungkap Gembul. "Elah, ngapa kagak sekalian sih tadi? Pakai kerja 2 kali segala," protes Doni. "Ya tidak semudah itu Perkuso. Soalnya kan saya harus interogasi Bang Udinnya dulu," saut Gembul. Saat itu kondisi di rumah Bang Udin sudah mulai sepi. Hanya terdapat Pasadeli, Gembul, Doni, Nani, dan tuan rumah. Bul," kata si Doni, "masalahnya belum kelar ya. Emang ada apa lagi sih? Pan si Rizka udah tenang, udah kagak kesurupan lagi," tanya Pasadeli. "Ya Bang, tapi ada sesuatu yang saya mau tanyain sama Bang Udin. Nah, Bang Sadeli di sini buat jadi saksi ya. Kan Bang Sadeli ketua RT," saut Gembul dengan mimik wajah serius. Akhirnya mereka semua berkumpul di ruang depan rumah Bang Udin. Di situ Gembul mengungkapkan kecurigaannya jika Bang Udin menggunakan pesugihan. Beneran, saya mah kagak ngerasa pakai apa-apa," ucap Bang Udin mengelak prasangka Gembul pada dirinya. "Maaf Bang, bukannya saya mau ikut campur urusan orang,
Tapi kalau saya nggak bertindak, abang bakalan kehilangan salah satu anggota keluarga abang. Setan itu bakalan ngambilin jiwa semua anggota keluarga abang, dan itu terus berlanjut sampai abang dan keturunan abang habis. Soalnya dia menuntut bagiannya, bang. Ucap Gembul. Waduh, sumpah Mas Gembul, saya mah kagak pernah dah urusan sama yang begituan. Kalau begitu jujur Mak, saya pernah ditawarin sama teman saya buat begituan, tapi saya nolak. Soalnya pan saya masih punya iman. Jawab Bang Udin bersungguh-sungguh. Namun di tengah pembicaraan itu, Cemaryati tiba-tiba keluar dari kamarnya dan mengatakan hal yang sebenarnya dengan bercucuran air mata. Saat itu, Cemaryati akhirnya mengakui jika dirinya lah yang telah melakukan pesugihan tersebut. Hal itu terpaksa dilakukannya karena himpitan ekonomi pada awalnya. Cemaryati sangat senang karena dengan mudahnya ia mendapatkan banyak uang. Namun, Cemaryati tidak menyangka jika ia akan mengalami hal buruk seperti ini, apalagi sampai mengancam keselamatan nyawa anaknya. Maaf bapak-bapak semua, saya nggak nyangka bakalan kayak begini. Soalnya waktu itu dukunnya nggak ngomong apa-apa soal ini. Dia cuma bilang, saya mah harus nyiapin ayam cemani untuk dikorbanin setiap bulannya, ungkap Cemaryati sambil sesenggukan. Mendengar itu, semua orang yang berada di sana langsung terkejut saat mengetahui jika ternyata Cemaryati lah pelaku utama di balik semua ini. Bang Udin pun terlihat sedih. Dia tidak menyangka jika istrinya bisa berbuat sejauh ini. Bang Udin pun memohon bantuan Gembul agar keluarganya bisa terhindar dari bara bahaya yang mengancam keluarga mereka. Udah Cemaryati, memang waktu itu Cemaryati dikasih apa sama dukunnya? Pasti Cemaryati dikasih sesuatu kan sebagai medianya, tanya Gembul. Mendengar itu, Cemaryati segera memberikan sebuah benda logam berbentuk keris berukuran kecil. Kemudian Gembul langsung mengambilnya dan berniat untuk melarungnya ke laut. Tanya itu, Gembul juga memagari rumah Bang Udin agar setan tersebut tidak meneror kembali keluarga Bang Udin. Di situ, Bang Udin tak henti-hentinya mengucapkan rasa terima kasihnya pada semua yang hadir, terutama pada Gembul yang sudah berbaik hati menolong keluarganya. Akhirnya, keluarga Bang Udin dan Cemaryati terhindar dari bencana akibat melakukan pesugihan yang sangat mengerikan. Sejak peristiwa itu, warung gado-gado milik Cemaryati pun tutup. Dan dengan berjalannya waktu, orang-orang mulai lupa akan keberadaan dari warung gado-gado milik Cemaryati yang sempat tersohor karena kelezatannya. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah yang luar biasa dari Mas Dani SBR. Dan selalu ya, kisah Bang Doni ini benar-benar kayak nggak bosen dan nggak berasa tuh. Hampir 1 jam tapi kayak cepet banget ya. Dan di dalam kisah ini luar biasa sekali bagaimana Gembul kembali beraksi untuk menolong sesama. Dan Bang Doni juga gercep banget gitu, begitu dikabarin ada sesuatu langsung dia gercep dan pastinya mengajak serta Gembul di situ. Dan alhamdulillah bagaimana Gembul bisa menolong anak daripada Cemaryati yang ternyata di sini Cemaryatinya nih nggak taunya. Aduh, suaminya nggak ngerti apa-apa, bahkan suaminya udah ditawarin tapi nolak walaupun di tengah himpitan ekonomi. Jadi ya itu teman-teman ya, kadang-kadang himpitan ekonomi membawa seseorang untuk kekufuran. Tapi ya mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kekuatan untuk menghadapi apapun di dalam hidup ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dan menariknya dalam kisah ini ya, ternyata Doni bener-bener nyampein nomor telepon Wasis ke Ivo. Dan Ivo tuh kayaknya biasa aja tuh. Aduh, ya memang Ivo kalau menurut saya Ivo ini memang sukanya sama Doni. Tapi ya bagaimana, Doni sudah milik orang lain. Tapi yang menarik juga di ketika Ivo berangkat nih naik mobil, dia ngelihat dan nomor teleponnya Wasis nih, makin menarik nih. Saya pribadi berharap akan ada kolaborasi lagi antara warung kopi Bang Doni dan Wasis dan Gali. Dan seperti banyak teman-teman bilang ya, bisa dikolabin sama di situ ada Bayu Gendeng, ada yang lain-lain deh ya. Saya juga berharap ada kolaborasi di antara para penulis dan pastinya keren banget nanti. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Dani SBR atas kisahnya yang luar biasa, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua, para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Silakan buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu.
Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dong di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi ternyata lupa nih belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Lilo Extreme kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, pokoknya senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Lilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.